apabila nanti terjadi perdamaian yang berat sebelah, yang tidak berimbang, maka kita tetap akan maju. Bahwa dana itu adalah dana ilegal. Satu-satu jalan, ya di pengadilan. Hanya majelis hakim dalam persidangan yang bisa memutus kepada siapa itu selanjutnya dana itu digunakan. Ya, jadi benar ya, ada kabar terbaru bahwa sudah terbuka komunikasi untuk melakukan perdamaian antara pihak Teknovi dengan pihak Agus Salim, ya kan? Jadi itu terjadi setelah kita sama-sama dengan waktu yang berbeda datang ke Kemensos untuk melakukan pembinaan. Nah, alhamdulillah akhirnya terbukalah pintu perdamaian ini. Kita sangat appreciate bahwa perdamaian ini sudah mulai kelip-kelip lah penerangannya. Terkait dengan format perdamaiannya, dilibatkan Yahayu, enggak juga, kita nggak ada masalah selama apa-apa yang diperdamaikan itu berimbang. Artinya apa? Artinya bahwa amanah dari para donatur bahwa uang ini harus digunakan untuk pengobatan Agus. Dan apabila ada sisanya, dapat diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Nah, itu amanahnya, poinnya di situ. Jadi komunikasi perdamaian ini udah langkah awal yang baik, ya kan? Dari kita pada akhirnya kita tetap menjalankan polling, ya kan? Validasi dan verifikasi tetap kita lakukan. Hingga hari ini sudah ada 1.500 donatur yang masuk ke dalam server kita. Ini tidak kita hentikan, ini kita lanjutkan terus. Dan draft gugatan juga sudah kita siapkan, namun tidak kita ajukan. Yang rencananya hari Senin besok mau kita ajukan, ini kita pending. Selama apa? Selama perdamaian itu terjadi. Nanti ketika perdamaian itu terjadi, klausula-klausula dalam perdamaiannya itu berimbang, dana yang ada terparkir saat ini dapat digunakan oleh Agus, dan apabila ada sisanya bisa diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan, ya kan? Apabila kurang, kita bisa menggerakkan donatur untuk juga memberikan donasi lagi. Jadi kita menunggu itu, kita wait and see pada tataran itu. Dalam melakukan pengumpulan donasi ini kan ada penyelenggaranya, ada korbannya, ya kan gitu. Apabila lokasi penyelenggaranya itu dan cakupan donaturnya itu di wilayah kota atau kabupaten, maka dinas sosial setempatlah yang mengeluarkan izin, ya kan. Nah, apabila sudah mencakup wilayah seluruh Indonesia, maka perizinan itu diberikan kepada Kemensos, ya kan. Nah, kita semua tahu bahwa viralnya kasus ini, ya kan, ini kan karena dalam keadaan yang overmah, keadaan yang luar biasa, keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Bahkan Kemensos sendiri tidak sangka kok sedahsyat ini. Waktu hearing kemarin dengar pendapat iya, tidak menyangka kok sedahsyat ini perhatian donatur Indonesia ini terhadap korban ini, gitu loh. Nah, moral ini kan yang harus kita jaga, Bang. Moral ini harus kita jaga sehingga korban-korban selanjutnya itu juga nanti akan dapat perhatian. Nah, kembali kepada perizinan itu, artinya
Apabila diperoleh donasi dari hal yang tidak ada izin, maka hasilnya itu apa disebutnya? Penyelenggaraannya ilegal. Maka hasil yang diterima juga kan harusnya ilegal. Gitu loh. Kemensos tidak bisa memberikan keputusan apa-apa terhadap hal itu. Makanya saluran penyelesaian ini satu-satunya adalah pengadilan, majelis hakim yang mampu mempertimbangkan kemana apabila ada sisa dari dana itu akan diberikan. Gitu loh. Nggak bisa bilang itu hasil donasi. Lah kan kamu sendiri yang bilang donasi itu ilegal. Kalau donasi itu ilegal maka hasilnya juga ilegal. Otomatis ya kan semuanya yang ada hari ini adalah sebuah hasil yang ilegal. Kemana kita harus mencari penyelesaiannya? Satu-satu jalan ya di pengadilan. Tapi terlepas dari itu, ya kan meskipun di pengadilan itu masih ada terbuka pintu mediasi, apabila memang betul kabar yang hari ini sudah terbuka pintu perdamaian, komunikasi perdamaian, maka kita appreciate, kita amat sangat appreciate. Tapi ingat, ya kan harus berimbang. Itu uang ilegal, bisa saja saya mengatakan begitu. Itu pendapat saya seperti itu. Tapi kan kita anggap udahlah, yang sudah berlalu udah biarin. Ayo sekarang gunakan uang itu kepada yang paling berhak. Agus prioritas pertama. Kita akan gunakan uang itu untuk penyembuhan Agus sampai selesai. Apabila ada sisa, ya berikanlah kepada yang membutuhkan lainnya. Bukan bisa dipakai untuk Agus, diserahkan kepada Agus tanpa syarat, nggak bisa begitu. Nah kita sebagai kuasa dan donatur menjaga itu, mengawal itu. Kita akan wait and see terkait dengan polling, terkait dengan mengajukan gugatan, kita akan wait and see. Apabila nanti terjadi perdamaian yang berat sebelah, yang tidak berimbang, maka kita tetap akan maju. Kami cukup dengan para koordinator memberikan kuasa, kita bisa menggugat itu kok. Kita bisa menggugat itu. Nggak perlu 8.000 orang memberikan kuasa kepada kita. Sebagai dasar hukum kita mengajukan gugatan. Gugatan itu keputusan nanti Agus sekian persen, yayasan untuk digunakan kepada PKK membutuhkan sekian persen, dikembalikan kepada donatur sekian persen, itu hanya data awal kita. Bukan terus hasil polling kita laksanakan serta-merta, enggak. Ini kita bawa ke pengadilan, biar pengadilan yang memutus. Karena ini ada kekosongan hukum. Yang penting kan sekarang dananya ada, terparkir. Korbannya ada, ya udah lakukanlah pengobatan. Sebagaimana masih, bukan dananya terus diserahkan. Mau begitu, setelah diserahkan kita menggunakan, kita pidanakan karena menggunakan dana yang ilegal. Kan nggak akan selesai gitu loh masalah ini. Perdamaian pun juga, ya begitu. Harapan saya perdamaian ini terjadi di pengadilan, ada majelis hakim, ada dading di sana. Semua yang hadir di Gedung Juang itu kan sudah mengatakan bahwa perdamaian itu deadlock. Makanya kita muncul. Terus apa fungsi kita? Apa fungsi polling? Kalau harus kembali ke sana gitu loh. Mundur berarti. Mundur. Yesterday is gone. Selesai udah, yang lalu-lalu udah. Kenapa harus kembali ke sana? Ada apa? Disitulah kami tidak menghentikan polling. Kami masih mempersiapkan gugatan. Jadi kalau hasil dari perdamaian nanti itu terjadi dan tidak berimbang, kita tetap akan menggugat. Yang digugat? Semua pihak yang terlibat. Termasuk Novi? Loh iya dong. Dari pokok perkaranya ini kan masalah dana donasi. Ya kan, dari dana donasi ini muncul perkara LP ini, Ya, banyak. LP ini, LP ke Densu, LP ke Parhat, LP ke Novi, LP ke RD Lau, LP gitu loh. Kenapa kok malah mundur ke belakang hanya menyelesaikan persoalan dananya aja? Lah ini anak-anak persoalan ini gimana anak persoalannya nih?
Kita kan mau tuntas masalah ini. Udahlah, udah capek lah. Kita tutup masalah ini segera. Tuntaskan, tuntas, benar-benar tuntas. Udah, ayo berapa pengobatan untuk Kanggu sampai selesai. Sisanya ya udah, berikan kepada yang membutuhkan. Tapi ingat, ya kan, dana itu juga bola panas. Ya kan, hanya majelis hakim dalam persidangan yang bisa memutus kepada siapa itu selanjutnya dana itu digunakan. Ayolah, ya kan, duduk bersama kita, ayo kita jangan pakai ego. Ayo kita selesaikan masalah ini dengan baik. Saya terbuka, kalau memang ada ide untuk menyelesaikan masalah ini jauh lebih baik dari apa yang saya sampaikan, ayo kenapa enggak? Kita siap, ayo. Ya untuk Tenovi, nggak usah takut dengan LP-LP yang sudah ada. Maju terus, kami siap mendampingi, kami siap jadi bemper Tenovi. Karena di orang-orang seperti Tenovi, orang-orang seperti Densu ini yang harusnya banyak lahir, yang baru-baru. Indonesia ini luas banget, 280 juta jiwa. Masih banyak yang stunting, masih banyak yang kurang, aduh. Dan Kemensos dananya kecil. Pemerintah kecil dananya untuk membantu yang seperti ini. Masih banyak kita nengok ke kanan, ada tukang minta-minta, nengok ke kiri, masih ada ODGJ. Masih banyak. Jadi ini tolong holistik lah melihat persoalan ini. Dengan dasar kemanusiaan dan moral. Tapi jangan lupa juga aspek legalitas. Nah, jangan lupa aspek legalitas. Dan itu yang penting. keamanan semua ya. Iya.